Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Imam minta maaf karena yang di samping tolong saya sudah di sudah. Kalau sudah, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah kita baik semua. Bertemu lagi dengan materi ekonomi untuk SMA Muhammadiyah Kandang Laut. Sebelumnya kita sebelum lanjut ke materi sudah berdoa. Oke, pimpin salah satu dari saya minta berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum mulai acara hari ini, apakah baiknya berdoa dimulai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan untuk anak-anakku untuk kali ini jujur kita harus semangat. Kenapa? Karena mau nggak mau ya walaupun kita dalam keadaan cuaca panas ya lumayan, tapi dengan tidak mengurangi rasa capek kita, lelah kita hari ini akan membahas tentang ilmu ekonomi, yaitu tentang ilmu kelangkaan, di mana pada pertemuan yang pertama kita membahas tentang kebutuhan manusia, di mana kebutuhan manusia itu tak terhingga, sedangkan keterbatasan sumber dayanya itu terbatas. Akan tetapi pagi hari ini menjelang siang, Pak Imam mau bertanya ke Anda masalah tadi malam. Tadi malam ada sebagian desa kita itu yang terkena dampak, yaitu mati lampu. Kenapa? Karena memang seharusnya itu bulan November nyampe bulan Desember rata-rata itu sudah turun hujan. Akan tetapi karena situasi dan cuaca yang begitu ekstrim, maka berubah. Harusnya sudah masuk ke musim penghujan dan ternyata baru alhamdulillah tadi malam kita mendapatkan hujan. Akan tetapi ya tadi giliran hujannya turun, secara otomatis kalau di daerah kita, di daerah pesisir, rata-ratanya giliran musim penghujan pasti diiringi dengan mati lampu. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kelangkaan. Kenapa dibilang langka? Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita itu masih membutuhkan alat penerangan. Sebelum kita melanjut ke materi, alangkah lebih baiknya coba Pak Imam pengen mengetahui situasi dan kondisi perasaan yang AA miliki. Kita keluarkan dulu. Akan tetapi tadi kita sebelum melangkah kita bikin kesepakatan terlebih dahulu. Artinya apapun keputusannya kita harus melaksanakannya. Contoh, hari ini kita boleh menggunakan HP atau tidak kesepakatannya? Boleh. Kalau boleh berarti kita pakai HP. Tapi kalau nggak usah pakai HP, berarti secara otomatis kita nggak boleh menggunakan HP. Paham? Hari
ini kita coba yang merasa coba angkat tangan kalau boleh menggunakan HP. Angkat tangan kan? Pak, saya boleh. Boleh, silakan Pak, angkat tangan. Coba, yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, hampir semuanya yang kita hari ini menggunakan HP. Coba keluarkan HP-nya. Imam pengen tahu apa yang ada di perasaan. Coba ada yang namanya emotion. Ada. Coba ini perasaan. Coba tuangkan lewat HP tersebut. Kalau lebih senang, gambarnya bagaimana? Kalau dari sedih, gambarnya dari apa? Silakan. Coba Mas Diki. Coba boleh lihat Pak Imam. Gambarnya kayak apa? Sudah? Belum? Pak, Marcel. Sama, senyum. Sama. Coba diperlihatkan. Oke, lagi tersenyum. Ambil. Mana musuhnya? Lagi bersedih kan? Oh, lagi tersenyum. Oke. Muhammad Al-Husain sama. Berarti rata-ratanya tersenyum semua. Tidak ada yang bersedih. Oke. Kita lanjutkan untuk materi. Alangkah lebih baiknya coba kita matikan dulu artinya kita taruh di atas meja. Coba ikuti instruksi Pak Imam. Duduk tegak, bisa. Kita mempraktekkan metode stop. Apa metode stop? Metode di mana kita memfokuskan. Coba kita belajar. Sudah? Tangannya, dua tangan taruh di atas paha. Duduknya tegak. Sudah? Mas Ibnu sudah? Sangge sudah? Chris sudah? Oke. Masa sudah siap? Oke. Coba konsentrasi, tarik nafas lewat hidung, pelan-pelan, tahan, buang secara perlahan. Oke. Tarik nafas lagi, buang pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas, buang secara perlahan. Sudah. Apa yang Anda rasakan? Lebih ringan. Ambil apa? Itu salah satu triknya. Oke, Pak Bumi, Pak Umam akan mengambil terlebih dahulu. Kita sebelum melanjutkan ke materi. Untuk hari ini ayat ada hadir. Andre Anggara kemana? Nggak ada. Izin. Chris hadir. Marcelino hadir. Oke, terima kasih karena hari ini cuma satu orang karena sakit kemarin kecelakaan karena ya kecerobohan. Oke, baiklah untuk berikutnya kita masuk ke materi. Sebelumnya Pak Imam mau menanyakan, ada yang tahu apa sih arti kelangkaan? Oke, Mas. Kelangkaan itu biasanya disebut atau jarang atau tidak banyak ditemui. Sesuatu yang jarang atau tidak banyak ditemui. Oke, ada yang lain? Mas Ibnu barangkali, Mas Haris, Mas Nabil. Oke, alangkah lebih baiknya kita lihat coba apa itu kelangkaan.
di mana jumlah barang ataupun sumber daya yang tersedia atau yang dimiliki itu jumlah barangnya tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan, seperti yang minggu kemarin yang Pak Imam katakan, kalau tingkat kebutuhan manusia itu ada tidak terhingga, dikasih satu pengen dua, dikasih dua pengen tiga, sedang seterusnya. Sedangkan tingkat sumber dayanya itu terbatas. Artinya ya tadi, karena tidak imbangnya, tidak relevannya kurang, jadi maka terjadi kelangkaan. Sedangkan kelangkaan biasanya ya itu disebabkan oleh permintaan yang tinggi, keterbatasan produksi, bencana alam, regulasi pemerintah, gangguan rantai pasokan. Nah, pembelajaran dengan mempelajari dari kelangkaan, peserta didik diharapkan satu, dapat mengidentifikasikan kelangkaan tadi. Salah satunya dari Andi tadi sudah. Yang kedua, dapat menyebutkan faktor penyebab kelangkaan. Itu yang kedua, faktor-faktornya apa saja Pak? Nanti akan kita bahas. Yang ketiga, memahami dampak dari kelangkaan tersebut. Terus yang keempat, dapat membuat produk alternatif. Awas, produk alternatif. Jadi bisa berbagai macam alternatif yang akan kita kerjakan untuk mengatasi kelangkaan sumber daya energi listrik. Kenapa? Kan sumber daya kan banyak. Cuma Pak, kenapa kok bikinnya sumber daya energi listrik? Karena pada tadi malam kita telah melakukan tadi mengantisipasi energi listrik. Oleh karena itu kita cari yang simpel-simpel saja dulu. Karena keterbatasan waktu kita nggak bisa untuk Pak, kalau energi yang lainnya misalkan air bersih, iya bisa, cuma ya tadi ada pertemuan yang akan jadi kita satu persatu. Nah, kita akan mempelajari kelangkaan barang dapat berdampak pada tadi kenaikan harga. Secara otomatis kalau barangnya sedikit, secara otomatis harganya akan naik. Begitu juga kalau barangnya banyak, berarti secara otomatis barang tersebut harganya akan turun. Itu hukum pasar. Terus setelah itu, kelangkaan dapat memicu peningkatan persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang di dalam masyarakat. Kenapa? Karena wah, ini lagi tren, ini nih yang lagi digemari masyarakat. Secara otomatis pihak konsumen akan menyediakan barang tersebut. Kenapa? Karena lagi laku-lakunya. Oke, berikutnya permintaan tinggi. Ini dampaknya. Tadi kan secara otomatis giliran kita butuh, secara otomatis permintaan akan meningkat, akan tinggi. Kenapa? Karena tadi permintaan yang tinggi terhadap barang yang langka adalah kondisi di mana banyak konsumen ingin membeli barang atau sumber daya yang jumlahnya terbatas. Perlu diingat bahwa hukum pasar mengatakan apabila permintaan tinggi terhadap suatu barang, maka secara otomatis harganya akan meningkat atau naik. Paham? Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita teruskan ke keterbatasan produksi.
Kenapa? Karena Akas paham dan Mas juga ngerti. Apabila terjadi suatu bencana, maka secara otomatis buru-buru mikirin yang lain. Udah hidup aja udah. Ya, kenapa? Karena dalam K3 juga sama, kesehatan, keselamatan kerja, keselamatan. Ya, akan pernah belajar K3. Apalagi kita hidup yang sifatnya manusia bersosial. Ini rantai. Nah, alangkah lebih cermatnya contoh seperti kesepakatan. Coba kalau yang mau lewat HP boleh scan barcode-nya, tapi kalau Pak sudah perwakilan saja dari Bapak tos sama saja. Kalau yang mau scan silakan scan dulu. Ada yang mau scan? Ini dalamnya itu video pembelajaran tentang pelanggaran. Oke. Anda dapatkan setelah melihat tayangan video ini untuk mengantisipasi kelangkaan sumber daya energi. Sejak ada gambarannya mau bikin apa di otak Mas dan Kakak? Iya? Alat semacam lilin untuk menekan ke bawah. Alat semacam lilin. Ya. Ada yang lain? Jadi tugas Anda kayak gini. Nanti AA dan Mas bentuk kelompok yang jumlahnya minimal 4 orang, ya, maksimal 5. Cuma kalau menurut Pak Imam, alangkah lebih baiknya makin sedikit itu makin baik. Kenapa? Karena biar nanti terkoordinir, ya. Kenapa? Karena kalau makin banyak nanti agak sedikit sulit. Terus banyak gambaran yang kalau menurut Pak Imam harus sepakatan dulu apakah 4 orang cukup atau 5. Video ini sesuai dengan kesepakatan tadi, kita harus konsisten. 4 apa 5? Kalau 5 ya 5, kalau 4 ya 4. Mau bikin apa? 4? Coba yang 4 angkat tangan. Sudah? Ya sudah, berarti 4. Berarti nanti Anda bikin satu kelompoknya itu 4 orang. Silakan bebas atau bukan sendiri, ya. Tapi nanti sebelum udah mengerjakan, tolong bagian silakan itu agak sedikit bergeser, apalagi yang jumlahnya 5, ya, yang bukan 7, ya, cuma 1 atau 5, ya, yang mana diam saja. Kalau menurut Pak Imam, alangkah lebih baiknya ada pertanyaan sedikit. Makin kalau tidak salah biar makin dapat membentuk ya dan kalau makin banyak ide-ide yang ada di kota Semarang ya jangan berlama sederhana apakah 4 orang silakan kerjakan sederhana tapi di ini yang hitam. Ya, untuk LKPD, ya. Ya, dibuka LKPD-nya. Silakan kerjakan. Ya. Oke, ada? Oke.
kalimutan mo rin. Menggunakan minyak sayur juga bisa Udah Pak, bisa Pak? coba Yes, iya. sudah Sudah Pak. ganteng sudah belum? Dari salah satu dari Anda untuk mempresentasikan hasil tadi yang A buat. Silakan untuk satu orang saja dari kelompok. Silakan. Formatnya gimana? Ya, formatnya. Formatnya A yang menerangkan kerjanya dari pembuatannya, cara membuatnya, terus langkah-langkahnya saja yang ada di dalam APD. Oh iya, ya. Tinggal dijawab aja Pak. Ya, kan sudah ada kan yang ada di dalam APD. Tinggal presentasi di depan. Silakan. Boleh menunjukkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari Sekolah SMA Muhammadiyah Kandang Laut kelas 10 Ekonomi. Saya di sini akan mendemonstrasikan cara membuat lampu kapas. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, siapkan kapas, lalu rendam di minyak sayur. Jika sudah terendam semua, lalu tempatkan di tempat yang aman dan tidak mudah terbakar. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah itu bisa menggantikan lilin? Menurut AA dan Mas, apakah itu bisa menggantikan lilin? Bisa. Untuk di rumah, ada nggak peralatan yang tadi? Hampir semua rumah pasti ada. Ya. Apa? Karena biasanya ibu atau mbak-mbak itu biasa di kosmetik pasti ada kapas. Ibu juga sama, biasa memasak menggunakan minyak sayur. Ya. Peralatannya juga ada, baik itu menggunakan piring, mangkok, gelas, ya, semua juga sangat-sangat sederhana. Artinya itu sebagai alternatif pengganti lilin. Secara otomatis nanti giliran mati lampu, nggak usah ribut-ribut. Lupa beli lilin. Itu bisa dipakai sebagai pengganti lilin. Pak, bertahan sampai kapan? Sampai minyaknya habis. Hanya Pak Imam menginginkan tujuan kita sekolah itu biar menjadi anak-anak yang cerdas, anak yang pintar, menghadapi satu masalah. Oke? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin Mas Ibnu sudah menulis itunya, bisa merefleksikan apa hasil dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Suaranya agak kencang Mas, biar teman-teman A bisa mendengar. Silakan baca. Kebutuhan manusia dalam penerapan adalah situasi di mana obat yang didistribusi atau yang lain tidak terbukti untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan kekurangan energi beberapa daerah seperti kekurangannya infrastruktur, pemadaman listrik yang terjadwal, musim atau cuaca dan peningkatan permintaan listrik. Banyaknya kegiatan adat biaya, pendidikan dan lain-lain. Tiga, alternatif sumber daya penerangan yang sangat sederhana dan mudah terjadi kelangkaan energi listrik terjadi bisa berupa kapasitas lilin, lampu emergensi atau lampu yang menggunakan tenaga listrik. Oke, artinya Mas, untuk hari ini kali ini memang giliran kita bagian evaluasi tadi, karena Anda itu kan membuatnya kan bukan satu jenis ya, tapi beraneka ragam. Yang pertama pakai gelas, yang kedua pakai kaleng, yang kedua juga pakai kaleng tapi ada pelindungnya. Nah, untuk evaluasinya gantung dengan sangat, karena ini sifatnya barang yang lumayan berbahaya ya. Maka pada saat menaruh benda tersebut harus di tempat yang benar-benar aman. Kenapa? Karena tadi giliran lampunya kita sudah nyala, nggak tahunya rumah kita yang kebakar. Oleh karena itu untuk evaluasinya Pak Imam rasa cukup. Kenapa? Karena ya tadi kita harus mengantisipasi
sebelum terjadinya kebakaran apa? Karena setitik air itu bisa menyejukkan, tapi sepelik api juga bisa membakar. Kenapa? Karena yang tadi kecil jadi teman, kalau besar jadi paham. Ada yang ditanyakan? Menurut Pak Imam, untuk pertemuan kali ini Anda sudah paham atau belum? Oke, kalau paham, Pak Imam merasa cukup. Nanti ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Hati-hati di rumah, mungkin bisa diaplikasikannya apabila terjadi mati lampu. Pak Imam merasa cukup. Kalau Imam akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.